datang. Tema 5, ekosistem. Subtema 2, hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem. Oleh saya, Guru Kelas Dewi Masito, tahun ajaran 2021-2022. Assalamualaikum. Hubungan makhluk hidup dalam ekosistem. Setiap makhluk hidup membutuhkan makanan untuk bertahan hidup. Melalui makanan, makhluk hidup memperoleh energi yang digunakan untuk tumbuh, bergerak, dan melakukan aktivitas. Interaksi antar makhluk hidup dalam ekosistem berupa rantai makanan. Rantai makanan adalah rangkaian peristiwa makan dan dimakan antar makhluk hidup untuk kelangsungan hidupnya. Interaksi dalam rantai makanan ada makhluk hidup yang berperan sebagai produsen, konsumen, dan pengurai. Produsen adalah makhluk hidup yang dapat menghasilkan makanan sendiri, misalnya tumbuhan dan fitoplankton. Konsumen adalah makhluk hidup yang tidak dapat menghasilkan makanan sendiri, misalkan ulat, belalang, ular, elang, dan sapi. Pengurai adalah makhluk hidup yang menguraikan sisa-sisa tubuh makhluk hidup yang telah mati menjadi terhara dalam tanah, misalnya jamur. Piramida rantai makanan yaitu dimulai yang paling bawah adalah produsen. Produsen yaitu tumbuhan hijau. Kemudian atasnya konsumen yaitu hewan herbivora atau omnivora. Di atasnya lagi ada konsumen 2 yaitu hewan karnivora. Yang paling puncak adalah konsumen tingkat 3 yaitu karnivora. Perhatikan rantai makanan berikut. Ada tumbuhan hijau, ada tikus, ada ular, ada elang, ada jamur. Tumbuhan hijau atau rumput dimakan oleh tikus. Tikus dimakan oleh ular. Ular dimakan oleh elang. Elang mati menjadi jamur. Rumput merupakan produsen, yaitu tumbuhan hijau yang memproduksi makanan sendiri melalui fotosintesis. Tikus sebagai konsumen tingkat 1, yaitu hewan herbivora atau omnivora yang memakan produsen secara langsung. Ular adalah konsumen tingkat 2, yaitu hewan karnivora yang memakan konsumen 1. Elang adalah konsumen tingkat 3, hewan karnivora yang memakan konsumen tingkat 2. Jamur adalah pengurai atau dekomposer, organisme yang menguraikan konsumen tingkat 3 yang sudah mati. Hasil penguraian ini menjadi sumber makanan bagi tumbuhan. Teman-teman semuanya atau anak-anakku sekalian, mari kita membaca buku lain yang menjelaskan tentang rantai makanan. Selanjutnya, bahasa Indonesia yaitu tentang menentukan ide pokok. Ide pokok adalah pikiran yang menjadi dasar pengembangan sebuah paragraf. Langkah-langkah menentukan ide pokok adalah 1. Membaca seluruh paragraf dengan cermat.
2. Cermati kalimat pertama hingga akhir. 3. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.